SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini di dalam kajian rutin kita dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari 40 hadis dari Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi dari kabilah Daus. Ya, bukan Daus itu ya. Daus. Kabilah Daus ini bukan nama orang. Anda tahu Daus kan? Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada Kitabul Adab, bab Al-Hadar minal Ghadab, peringatan dari marah. Ya. Peringatan dari marah. Ghadab, sebelum saya baca hadisnya, ghadab itu tingkatan marah yang biasa. Sedangkan di atas ghadab itu ada namanya al-qadam. Ya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-134. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Yang pertama, yang berinfak di jalan Allah dalam kondisi lapang ataupun sulit. Yang kedua, yang menahan amarahnya. Yang mana amarahnya itu bukan ghadab, bukan amarah biasa, tapi sudah sampai pada puncaknya, tinggal dikeluarkan. Sudah diubun-ubun kalau kata orang itu. Amarahnya itu sudah diubun-ubun, tinggal dikeluarkan amarahnya, tapi dia tidak mengeluarkan, dia redam. Itu namanya qadam. Dan itu lebih tinggi daripada al-ghadab. Lebih tinggi daripada al-ghadab. Ya. Jadi dia sudah berada pada puncak kemarahan, tapi dia tidak meluapkan kemarahannya. Dia redam
Bahkan kata Allah Ta'ala setelah itu mengatakan wal afina anin nas, bahkan dia memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Maka inilah diantara salah satu dari sifat penduduk surga. Ya, kita kan kadang-kadang kalau sudah sampai pada puncak kemarahan itu kan kita luapkan. Ya. Dan itu sudah tidak karu-karuan. Tapi penduduk surga tidak. Dia meredam, dia turunkan tensinya, dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Makanya kalau kita bisa memiliki sifat ini luar biasa. Baik. Disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi, bahwasanya pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, "Ausini, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat. Berikan aku nasihat." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqdab." La taqdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Dan orang ini bertanya kepada Nabi SAW berulang-ulang. Maka Nabi hanya mengatakan la taqdab, jangan marah. Jadi wasiat Nabi kepada orang ini jangan marah. Jadi wasiatnya cuma satu, jangan marah. Ya. Kira-kira kalau antum yang diberikan wasiat seperti itu, ada antum datang ke Ustadz, Ustadz ngasih saya wasiat jangan marah, antum puas atau enggak? Cuma gitu doang, jangan marah gitu. Ya. Ya, bayangkan di balik perkataan jangan marah itu luar biasa sekali. Nabi cuma mengatakan jangan marah. Baik, sekarang kita baca syarahnya supaya kita punya gambaran maksudnya jangan marah di sini apa. Nah, dikatakan di sini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lam yubayyin hadar rajul. Orang yang bertanya ini tidak disebutkan namanya. Enggak ada namanya. Dan memang banyak terkadang ya datang kepada Nabi SAW itu laki-laki yang kadang-kadang tidak ada namanya. Memang tidak disebutkan namanya. Bisa jadi dia itu adalah orang Badui yang datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bukan dari penduduk kota Madinah. Datang kepada Nabi meminta wasiat. Makanya kata Syekh di sini lam yubayyin hadar rajul, tidak disebutkan siapa laki-laki yang datang ini. Wa hadza ya'ti katsiran fil ahadits la yubayyin fiha al-mubham. Dan banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu tidak disebutkan orang yang bertanya. Ya, memang tidak disebutkan namanya. Cuma datang kepada Nabi. Ya, kadang-kadang dalam riwayat mengatakan ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Pernah satu ketika datang kepada Nabi SAW. Seperti apa yang diceritakan oleh Umar ketika kedatangan malaikat Jibril. Andai kata Nabi tidak menyebutkan itu malaikat Jibril, mereka tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Tapi umumnya tidak disebutkan namanya, orang itu siapa, yang datang itu siapa, namanya siapa, dari mana, tidak disebutkan. Dan memang datang untuk meminta nasihat. Dan begitulah para sahabat datang kepada Nabi meminta nasihat supaya mereka memberikan nasihat. Makanya banyak nasihat-nasihat Nabi SAW. Di antara contoh Nabi pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah ausini wala ta'jaz, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah berikan aku nasihat, wasiat tapi ringkas. Nabi memberikan dua nasihat. Katakan aku beriman dan istiqomalah.
Itu toh sudah. Ya. Beda kalau sama kita ya. Kita datang minta nasihat sama orang. Oh itu Pak, kalau ditulis itu bisa satu tesis itu Pak. Nasihatnya tuh. Antum bisa buat nanti tujuan penelitian, kemudian ada hipotesanya segala macam itu. Banyak tuh. Ya, panjang kali lebar nasihatnya tuh. Kemudian nanti kritik dan saran di belakangnya itu. Kalau Nabi enggak, singkat, padat, jelas. Siapa seperti ini datang minta nasihat, ya udah jangan marah gitu doang. Ya. Wa dzalika li anna ma'rifata ismi rajul aw wasfihi la yuhtaju ilaihi. Karena kata Syekh, mengetahui nama orang yang datang itu tidak penting. Yang penting itu nasihatnya. Tidak penting, kita tidak perlu tahu siapa yang datang, namanya siapa, dari kabilah mana, ya dari asalnya dari kota mana, nggak penting. Yang penting itu nasihatnya. Nasihat yang keluar dari lisan Nabi itu yang paling penting. Makanya para sahabat itu kalau Nabi sudah mau memberikan nasihat, mereka diam, mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh Nabi SAW. Dan itu akan kita disebutkan nanti di hadis yang ke-19 kalau nggak salah. Kalau nggak 19 nanti hadis yang ke-20-an lebih. Ketika Irbad bin Sariyah menceritakan Nabi selesai sholat subuh balik belakang, tiba-tiba memberikan nasihat. Seketika mereka diam para sahabat, lalu mereka menceritakan ka'annaha mau'izatum muwaddi', seolah-olah itu adalah wasiat perpisahan. Kami pun diam, mata kami pun menetes air mata. Ya. Yang penting itu nasihatnya. Nggak penting siapa yang minta nasihat, itu nggak penting. Siapa yang datang minta nasihat itu tidak penting. Yang penting itu adalah nasihatnya, kata Syekh di sini. Wa tajidu ba'dul ulama yat'abu ta'aban 'aziman fi ta'yini hadzal rajul. Dan kita dapati sebagian para ulama mereka pun kesulitan untuk menentukan siapa sih laki-laki yang datang ini. Para ulama saja kesulitan untuk menentukan siapa yang datang ini, siapa namanya. Maka kata beliau, "Walladzi ara annahu la hajata lit-ta'abi ma damal hukmu la yataghayyar bi fulanin ma'a fulan." Maka aku memandang, kata Syekh, ya, bahwasanya tidak ada atau tidak dibutuhkan ya terkait siapa yang meminta nasihat selama ya apa yang dimintai nasihat atau apa nasihat tersebut tidak merubah esensi dari nasihat itu. Sudah, yang penting kita tahu nasihatnya, mau siapa namanya yang datang itu tidak terlalu penting. Yang penting kita fahami ada seorang datang kepada Nabi minta nasihat dan wasiat Nabi itu adalah jangan marah. Itu aja. Ya. Makanya tidak disebutkan namanya. Siapa nama laki-laki yang datang ini. Taib. Kemudian dikatakan di sini, al-wasiyah. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Hiya al-ahdu ila syakhsi bi amrin hammin. Wasiat itu adalah sebuah anjuran, sebuah motivasi yang disampaikan kepada seseorang dengan perkara yang penting. Namanya wasiat itu Pak, pasti itu perkara yang penting. Ya, pasti itu perkara yang sangat penting. Makanya disebut dengan wasiat. Dan wasiat ini adalah perkara yang sangat dianjurkan untuk kita sampaikan. Baik itu kepada ya keluarga-keluarga kita, kepada kerabat kita. Terutama kalau antum mau safar, antum harus meninggalkan wasiat dan nasihat kepada orang-orang yang antum ingin tinggalkan itu. Misalkan nih antum mau pergi safar 3 hari, antum tinggalkan nasihat kepada mereka. Tinggalkan wasiat kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah, aku titip kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan barang yang dititipkan kepadanya. Ya,
Dan wasiat yang pertama yang harus diingatkan kepada keluarga yang mau ditinggal adalah bertakwa kepada Allah dan menjaga tauhid kepada Allah Ta'ala. Itu penting, Pak. Itu yang harus ditinggalkan pertama kali kepada anggota keluarga kita. Bukan yang ditinggalkan pertama itu, nak, jangan lupa makan, salah. Tapi tinggalkan yang pertama kali nasihat kepada mereka, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Itu paling penting. Karena kebanyakan orang tua kalau mau meninggalkan anaknya yang selalu diingatkan itu dalam urusan-urusan dunia. Bukan tidak boleh. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu mengingatkan mereka tentang Allah. Mengingatkan mereka tentang ibadah kepada Allah. Mengingatkan mereka tentang bertauhid kepada Allah. Itu yang harus diingatkan. Dan ini yang sudah mulai luntur dalam diri kita. Makanya saya sarankan antum itu jangan terlalu excited dengan parenting yang tidak berasal dari syariat kita. Karena parenting Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala 14 abad yang lalu di zaman Nabi SAW ketika Allah menurunkan surat Luqman. Itu dasar parenting Islami dalam agama kita. Antum nggak perlu cari teori-teori Barat, itu nggak perlu cari dari teori dari orang-orang yang mereka saja nggak mengenal tentang Tuhan mereka. Kenapa Anda mengambil teori dari mereka sementara Islam memiliki teori yang sangat sempurna? Kalau bahasa memiliki teori yang sangat komprehensif, kenapa Anda mencari teori yang kurang komprehensif dari teori Islam? Sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran permulaan surat Al-Baqarah, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang Anda cari semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal Anda ambil atau tidak. Cuma kita dapati sebagian kaum muslimin, mereka tuh bangga dengan teori-teori, oh ini pakar parenting, pakar ini. Ternyata dia orang kafir. Ya. Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak memiliki Tuhan yang disembah, bahkan dia orang-orang ateis yang kita jadikan sebagai sumber mengambil nilai-nilai parenting untuk kita ajarkan kepada anak kita. Maka saya katakan demi Allah tidak ada kebaikan sama sekali. Karena apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu jauh lebih utama dan jauh lebih sempurna untuk kita terapkan. Ya. Coba untuk membandingkan parenting yang diajarkan sama Al-Quran dengan parenting yang diajarkan di luar sana. Al-Quran terlalu jauh nilainya, tidak bisa kita tandingi. Wasiat pertama saja jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini luar biasa. Mengingatkan tentang hak dari Rabbul Alamin. Tapi justru kita berbangga dengan teori-teori orang-orang yang tidak jelas, yang tidak mengenal tentang Tuhan. Baik. Kama yusir rajula atau kama yusir rajulu masalan ala sulusihi au ala waladihi as-saghir au ma asbah dzalika. Seperti yang dilakukan oleh seseorang ketika memberikan wasiat kepada anaknya atau yang semisalnya. Diberikan wasiat kepada anaknya, nak, kamu harus jadi anak yang soleh dan soleha, yang bertakwa kepada Allah. Itu orang tua yang baik. Antum mau tinggalkan kepada mereka, antum mau tinggalkan mereka pergi safar, antum ingatkan, nak, jangan lupa sholat, nak, jangan lupa ini. Itu yang diingatkan. Kita terkadang lupa memberikan wasiat itu. Lihat Nabi SAW dalam kondisi sakaratul maut, wasiat yang paling ditekankan oleh Nabi SAW kepada umatnya, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan
kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid tempat mereka beribadah. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala-berhala yang disembah oleh umatku. Ini wasiat. Dan coba perhatikan wasiat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Mengingatkan kita tentang tauhid kepada Allah. Itu yang harus kita berikan wasiat pertama kepada orang-orang yang ingin kita tinggal untuk pergi safar ataupun yang semisalnya. Ya. Taib. Ini yang disebut dengan wasiat ya. Wasiat itu adalah kita mengingatkan, memberikan sebuah pesan yang penting untuk dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai ataupun orang-orang yang ingin kita tinggal. Kemudian al-ghadab. Apa yang dimaksud dengan al-ghadab? Marah. Dikatakan di sini, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jamratun yulqiha asy-syaitan fi qalbi ibni Adam fayaglil qalb. Marah itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, dia sebuah jamroh. Antum tahu jamroh? Batu kecil jamroh itu. Kerikil kecil. Itu jamroh. Jadi dia itu seperti ibaratkan sebuah kerikil kecil yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Yang mana ketika hal tersebut dilemparkan ke dalam hati anak Adam, menjadikan hati mereka itu, ya, kalau bahasa di sini tuh fayagli, mendidih gitu loh, menjadi marah, menjadi hatinya itu tidak stabil, ya. Menjadi hatinya itu tidak senang. Wadzalika yahmarru wajhu, dan itu bisa dilihat salah satunya adalah dengan wajahnya itu menjadi apa? Merah. Antum kalau lihat orang marah, merah wajahnya. Ya, karena darahnya naik, Pak. Merah. Ya. Makanya kan kadang-kadang kita dapati ya, ada orang yang dia tuh sedikit saja disinggung, dia langsung marah. Dan itu terlihat dan nampak dari wajahnya. Nah, kalau antum sudah lihat wajah dia merah, kemudian menunjukkan sikap tidak senang, sudah. Antum jangan menambah. Kalau antum tambah, dia tambah marah, bahaya. Ya, repot. Ya. Dan ini berlaku bagi Anda sebagai suami terhadap istri. Kalau istri sudah mulai merah wajah, sudah, stop, jangan debat. Karena antum tidak akan bisa menang. Lebih baik mengalah, sudah. Ya. Lebih baik mengalah. Daripada antum ladeni, tahu-taunya keluar dari lisan antum, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Talak sudah. Itu talak satu itu. Ya. Karena kalau antum ladeni perempuan itu sambil debat, oh kamu ini begini-begini, akhirnya karena kita ini sudah capek bekerja, pulang diajak ke layarnya, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Dan sepakat para ulama, kata-kata itu adalah kata yang sifatnya bisa menjatuhkan talak. Berarti sudah mentalak dia. Ya. Ya. Maka antum bermain pada level yang tinggi. Sebaik-baik cara menjawab wanita itu adalah dengan diam. Sudah. Gak usah antum ladeni, sudah. Ya. Antum mengalah sama mereka, itu jauh lebih baik. Lihat sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat Sarah marah, karena tidak senang, Ibrahim itu lebih perhatian kepada Hajar. Nah, ini sifat dasar wanita. Tak senang kepada Hajar, padahal yang nyuruh nikah Ibrahim dengan Hajar itu siapa? Ya Sarah itu sendiri. Dia sendiri yang suruh nikah. Giliran Hajar punya anak, perhatian Ibrahim lebih kepada Hajar. Ya, mau tidak mau ya sudah. Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan Hajar di mana? Di Mekah.
Ditinggalkan Hajar sama Ibrahim. Dengan Ismail yang masih kecil. Nah itu cara menjawabnya. Diam sudah. Antum gak usah debat. Ya, kalau yang belum nikah gak tahu. Ya. Nanti antum akan rasakan kalau antum sudah nikah. Gimana rasanya menghadapi para wanita. Antum kira pernikahan itu semuanya isinya bahagia? Oh tidak. Akan ada perang dunia ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, makanya sebelum antum melaju ke pernikahan itu antum harus belajar dulu bagaimana cara menghadapi para wanita. Wanita ini misterius jemaah. Serius. Ya. Nantilah itu antum belajar dalam buku. Jangan di sini. Ini babnya Arba'in Nawawi ini, bukan masalah tentang nikah. Ya, kalau antum mau nanti kita bisa sambil ngopi ya, tapi antum yang belikan kopi. Ana ladini antum sampai jam 12 enggak apa-apa. Ya, antum yang beli kopi, ana ladini antum. Ya. Taib. Ya. Yamurru wajhuhu wa tantafihu audajuhu wa rubbama yakifa sya'ruhu. Dan ada orang-orang yang kadang-kadang kalau marah itu rambutnya berdiri dia. Bayangkan, berdiri rambutnya. Ya. Tapi saya belum pernah lihat sih. Ada nggak? Kalau antum baca sebagian penafsiran para ulama terkait berdiri rambutnya, itu dikarenakan dia mengacak sendiri rambutnya. Kalau orang sudah marah itu kan diacak-acak rambutnya itu. Akhirnya berdiri kayak mak lampir itu. Nah, ibu-ibu itu biasanya. Ya, dia kalau sudah marah tuh ya nggak karuan. Hilang sudah salon yang barusan dia pergi tuh. Ya. Hilang. Ya. Urat-uratnya membesar. Makanya kan sering kita dengar istilah orang-orang sekarang tuh, mas ngomong tuh nggak usah pakai urat. Nah itu kan. Kan terlihat urat itu membesar pak. Di sini tuh. Kalau orang sudah marah itu, emosi naik tinggi, uratnya membesar. Dan itu menunjukkan bahwasanya darahnya itu mengalir lebih cepat sebagaimana kata Nabi SAW. Ya. Kadang-kadang kalau orang yang uratnya itu mudah terlihat di sininya itu, di mukanya itu kelihatan urat-uratnya itu. Nah, kalau antum dapati orang-orang seperti ini sudah yang ganteng ngalah sudah, antum tidak usah debat sudah selesai. Tidak perlu kita debat-debat. Apalagi sama istri antum sudah nggak usah debat sudah. Antum lebih baik ngalah sudah. Ya. Kalau sudah marah-marah seperti itu, sudah antum gonceng bawa ke toko tas sudah. Insya Allah selesai marahnya sudah. Ya. Hilang marahnya itu. Ya. Makanya Pak, ya ini trik ya. Anda dapatkan dari para ulama. Antum kalau ngomong sama perempuan itu, jangan pakai dalil, jangan pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu loh. Gak cocok. Antum kalau ngomong sama mereka para wanita itu ya, ngomongnya itu ya baju, gamis, tas. Masuk itu. Serius. Masuk itu. Ya. Nanti setelah pulang dari kajian itu antum diserang sama istri antum, dengar Ustaz Gemma tadi? Ya jangan ngomong sama saya pakai dalil, tapi pakai tas, pakai ini. Ya. Ngerti? Gak ngerti ya. Yakin gak ngerti? Iya, masih di bawah umur. Itu tuh. Ngerti deh? Ini ngerti? Oh enggak ngerti. Usianya berapa? 13. 4 tahun lagi nikah ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini, fahal muradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqoulihi la taqdab. Lalu apa maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah? Ai la yaqau minkal ghadab awil makna la tanfadul ghadab. Apa maksudnya? Apakah maksudnya itu adalah jangan sampai engkau jatuh ke dalam kemarahan? Ataukah maksudnya
bahwasanya engkau itu harus menahan dirimu dari kemarahan. Artinya kalau kamu sudah marah, apakah kamu harus menyelamatkan dirimu dari kemarahan yang berlanjut? Apakah itu maksudnya? Jadi ada dua penafsirannya. Pertanyaannya di sini. Apakah maksudnya di situ adalah kamu jangan sampai terjatuh ke dalam kemarahan? Ataukah yang kedua, kalau kamu sudah marah, kamu harus menyelamatkan dirimu dari yang namanya kemarahan itu. Ya, kan ini dua kondisi yang terkadang kita hadapi, Pak. Ya. Kadang-kadang kan suka datang tuh sebab-sebab yang bisa menjadikan kita marah. Ya, apakah kita harus menahan diri kita jangan sampai marah? Ataukah yang kedua, ketika kita sudah jatuh dalam kemarahan, kita berusaha untuk keluar dari kemarahan tersebut. Ya. Taib. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la nandur, kita perhatikan. Ammal awal fa inna dabtuhu su'bun. Adapun perkara yang pertama, jangan sampai kamu jatuh dalam kemarahan, itu sulit. Gak ada orang yang tidak bisa jatuh dalam kemarahan itu. Pasti semua orang jatuh. Jangankan antum, Nabi aja bisa marah kok. Antum tahu ketika perang Uhud, ketika Nabi SAW giginya rontok, muka beliau berdarah, sampai-sampai beliau itu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam sholatnya, semoga Allah melaknat fulan. Itu menunjukkan Nabi marah, meluapkan kemarahannya karena kekalahan beliau di perang Uhud. Maka Allah tegur Nabi dengan mengatakan, kamu tidak memiliki urusan terhadap mereka. Tugas kamu hanya menyampaikan kepada mereka. Urusan mereka mau menerima dakwamu, itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Tapi urusanmu adalah menyampaikan mereka tentang agama Islam. Mereka mau terima, itu yang terbaik. Kalau mereka tidak mau terima, masih banyak orang-orang yang mau menerima dakwamu. Dan coba lihat, siapa yang didoakan keburukan sama Nabi SAW? Didoakan laknat di dalam sholatnya ketika perang Uhud. Satu, Suhail ibn Amr. Yang mana ternyata Suhail bin Amr ini masuk Islam ketika Fathul Mekah. Safwan ibn Umayyah didoakan laknat sama Allah Ta'ala, didoakan laknat sama Nabi SAW. Namun nyatanya Allah memberikan hidayah kepada Safwan bin Umayyah juga masuk Islam ketika Fathul Mekah. Nabi marah. Ya. Makanya kalau dibilang kita harus menahan diri kita supaya tidak marah, ini agak sulit. Karena memang hampir semua orang itu pasti jatuh dalam kemarahan. Cuma tingkatan marah itu yang berbeda-beda. Ada orang yang marahnya itu kalau sudah marah sedikit langsung diluapkan. Ada yang seperti itu. Ada orang yang kalau marah itu dia menampakkan dengan sikapnya, menampakkan dengan kata-katanya. Banyak. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, fa inna doktuhu doksabun, sulit. Li'anna an-nasa yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kabira. Karena kondisi psikologis manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Ada orang sekali disakiti masih bisa, Pak, nahan dirinya. 2 kali masih bisa. Tapi ada orang yang sedikit disentil aja, langsung naik spanningnya. Itu kebun binatang keluar, Pak. Serius. Kan banyak kan yang seperti itu kan? Kebun binatang, gak cukup kebun binatang Surabaya, safari di bawah. Ya, keluar semua kebun binatangnya itu. Ada yang seperti itu. Ya. Ya, maka kata beliau, lakin lama an naqul arada qaluhu la taghdab ay al-ghadab at-tabi'i bima'na an tutina nafsaka wa tabarrud al-amr ala nafsik. Ya, bahwasanya ungkapan yang pertama ini bisa kita maksudkan bahwasanya itu adalah kemarahan yang sifatnya tabiat. Jadi tabiat orang itu memang memiliki sifat marah. Memiliki sifat marah. Antum tidak bisa pungkiri, diri kita itu memiliki sifat marah. Cuma bedanya tingkatan marah orang itu berbeda-beda. Ya, bahkan ada orang yang kita dengar ngomongnya aja sudah kita kira marah-marah. Padahal memang itu gaya bahasanya. Antum belum ngomong sama orang timur, orang timur, kalau orang bagian timur itu kalau sudah ngomong, Pak, Masya Allah. Ya.
dikira marah, padahal memang logat berbicaranya seperti itu. Ya. Berbeda kalau antum ngomong sama orang yang sukunya orang Jawa, atau mungkin antum ngomong sama orang Sunda mungkin. Ya, itu kan lebih gimana gitu kan. Ketemu Jawa sama orang Timur, oh perang Pak. Orang Jawa halus ketemu orang Timur, oh repot itu. Dikira marah-marah, memang gaya bahasanya seperti itu. Ya. Antum coba lihat aja ya. Antum bisa bedakan rasanya ketika antum tinggal di Madinah sama di Mekah. Itu beda. Di Madinah itu orangnya lembut, tenang hidupnya. Coba antum rasakan kalau umroh itu. Di Madinah itu Pak, lembut, tenang, nyaman. Antum kalau bertanya sama mereka itu Masya Allah. Ya, luar biasa mereka itu baik, orangnya nyambut. Antum ketemu sama orang Mekah Pak. Oh, repot sudah. Repot ketemu sama orang Mekah itu. Karena iklim mempengaruhi psikologis mereka. Ya. Sama kayak kita. Di Indonesia pun demikian. Ya. Nah makanya itu kembali kepada kondisi dari masing-masing pribadinya. Dan ini disebut dengan tabiat. Sehingga tatkala kita itu terjatuh dalam masalah kemarahan ini, kita berupaya untuk bagaimana mendinginkan diri. Dan Nabi sudah memberikan contoh dalam cara mendinginkan diri. Kalau antum dalam posisi berdiri, maka antum duduk. Kalau antum duduk, maka antum berbaring. Kalau dengan berbaring tidak bisa, maka segera berwudu. Karena kemarahan itu merupakan salah satunya sebabnya datang dari syaitan. Berwudu. Ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu makna yang pertama. Wa amma makna tsani, adapun makna yang kedua, wa huwa alla tanfidha muqtadal ghadab fa hadha haqqun fayunha anhu, yaitu dengan kita senantiasa berupaya untuk mengeluarkan diri kita dari kemarahan yang meliputi kita, dan memang ini harus kita berupaya untuk mengeluarkan diri kita. Kalau kita dikuasai oleh marah itu, segera untuk mengeluarkan diri. Karena bahaya. Orang kalau terus dikuasai oleh marahnya, itulah yang akan menyebabkan dia mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh tadi, masalah talak. Ya. Talak. Banyak orang yang masih belum memahami tentang masalah talak ini. Dikira mereka itu mengucapkan talak dalam kondisi marah itu tidak jatuh. Yang dimaksudkan mengucapkan talak yang tidak jatuh, dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat, yaitu ketika kemarahannya itu sudah menghilangkan akal sehatnya, sehingga dia tidak sadar apa yang diomongkan itu. Tapi kalau antum masih bisa debat sama istri, bisa saling bantah-membantah, itu belum dikatakan hilang akal sehat, itu belum. Karena antum masih bisa membantah apa yang dikatakan oleh istri. Ya, istrinya bilang, oh dibantah. Ngomong lagi istrinya dibantah, itu belum menghilangkan akal sehat namanya. Yang namanya menghilangkan akal sehat itu apa yang antum katakan, apa yang antum ucapkan, apa yang antum dengar, antum sudah tidak ingat semuanya. Benar-benar antum dikuasai dengan kemarahan tersebut, sehingga apa yang antum katakan dari lisan itu tidak antum sadari. Itu baru dikatakan yang namanya marah, yang kalau kita mengeluarkan kata talak tidak menjatuhkan talak. Tapi kalau antum masih beradu argumen dengan istri antum, kamu tuh dasar kamu gendut jelek gitu kan, ya, terus dibalas sama istri sama suaminya, kamu juga dasar begini-begini, itu masih saling, itu belum dikatakan marah yang menghilangkan akal sehat, karena masih bisa ada yang namanya saling bantah membantah. Dan itu kalau antum katakan kepada istri, pulang kamu ke rumah orang tuamu, maka itu sudah jatuh. Karena banyak ya lafaz-lafaz talak itu yang disebabkan karena kemarahan. Sudah mulai hari ini kamu dan aku tidak ada hubungan. Itu termasuk. Dan biasanya ini menimpa para pasangan suami istri yang baru-baru menikah. Ya, makanya jenengan sebelum menikah nih yang masih muda, tolong benar-benar memahami tentang fikih talak. Fikih talak, fikih rujuk, ya.
itu harus dipahami. Karena Nabi SAW pernah mengatakan salatun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 perkara yang mana bercandanya itu serius, seriusnya lebih serius. Yang pertama kata nikah. Makanya tidak boleh praktek-praktek nikah itu. Kita dapati banyak film-film sinetron itu yang mempraktekkan nikah. Ini tidak boleh. Ya. Makanya kalau antum besok di sekolah atau di perkuliahan disuruh praktek nikah, jangan mau. Ya. Kecuali kalau antum disuruh praktek nikah sama wanita yang ingin antum nikahin, tidak apa-apa. Ya, berarti biar jadi istrinya sekalian gitu loh. Ya. Makanya jangan mau. Karena bercandanya serius, apalagi seriusnya. Begitu pula kata talak. Tiba-tiba antum WA istri antum, ya dek kita cerai ya, sudah. Langsung. Jatuh seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba antum telepon istri, assalamualaikum, dek sehat ya. Kamu pulang dah ke rumah orang tuamu? Bahaya itu, repot itu. Ya. Oh bercanda, enggak ada bercanda dalam masalah ini. Ya. Jangan bercanda dalam masalah ini, perkara yang tidak bisa dicandai. Ya. Tidak bisa dicandai perkara ini, perkara yang fatal. Karena ini berkaitan dengan engkau menghalalkan dan mengharamkan kemaluan dari seorang wanita. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wastahlaltum li furujahin, kata Nabi SAW, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan engkau menyebut nama Allah. Ya. Hati-hati. Ya, dan ini biasanya diawali dengan kemarahan. Ya. Taib. Sehingga dikatakan di sini walahu wajhun yumkin an yahmil alaihi, maka dia berupaya untuk bagaimana menahan dirinya. Ya, menahan dirinya. Adzan ya? Oh ya. Nah, adzan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian disebutkan di sini. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Falau ghadibal insan wa arada an yutalliqa imratah, fanaqul lahu isbir wa ta'an." Jadi beliau memberikan contoh seperti seorang tatkala dia itu dalam kemarahan yang besar, lalu dia ingin menceraikan istrinya, maka katakan kepada dia bersabarlah. Nah, saya disebutkan tadi, kadang-kadang kita itu ya suka tidak bisa menahan diri kita kalau kita kelahi dengan istri kita. Maka kita berupaya untuk bagaimana jangan kita itu memperturutkan kemarahan kita, karena bisa fatal. Ya, bisa fatal. Ya. Karena bisa jadi banyak orang yang dia tidak mengerti tentang ucapan-ucapan seperti itu, akhirnya dia berulang kali untuk mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya. Dikhawatirkan talaknya itu sudah sampai pada puncaknya. Akhirnya selama ini dia menjalani pernikahan yang terlarang. Karena ini bahaya aja. Karena saya wasiati kepada diri saya dan kepada para jemaah sekalian, terutama ya antum-antum yang masih baru menikah dan yang akan menikah, benar-benar memahami tentang masalah ini. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita, jangan marah. Karena wasiat yang penting. Dengan kemarahan ini banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan. Banyak kerusakan yang akan muncul, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Maka belajarlah untuk kita memiliki sifat pemaaf, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Belajar untuk memaafkan. Dan orang yang pertama kali kita maafkan itu, yang pertama orang tua, yang kedua adalah pasangan kita. Itu yang pertama kali yang harus kita belajar untuk memaafkan mereka. Kenapa orang lain bisa kita maafkan dengan mudah? Kenapa pasangan kita tidak bisa?
Karena itu perlu dipertanyakan dalam diri kita. Giliran orang lain mudah untuk dimaafkan. Ya. Teman sendiri Ustaz. Giliran istri, giliran suaminya sulit untuk dimaafkan. Padahal orang yang paling berhak untuk dimaafkan pertama kali ya pasangan itu. Ya. Makanya kita berupaya, kita belajar untuk jangan sampai dikuasai oleh kemarahan-kemarahan kita. Nah, saya tambah lagi sedikit. Min fawaid hadal hadis, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Saya tambahkan satu poin saja. Yang pertama, hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala ma yanfa, yaitu semangatnya para sahabat dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat. Liqaulir rajul ausini, berdasarkan perkataan orang tadi, berikanlah aku wasiat. Was-sahabatu radhiyallahu anhum idza alimul haqqa la yaqtasiru ala mujarradil ilm. Karena para sahabat itu kalau mereka mendapati satu ilmu, mereka tidak cukup hanya sekedar memahami tapi langsung dipraktekkan. Nggak kayak kita. Banyak ilmu tapi nggak praktek. Banyak ilmu tapi nggak praktek. Ilmu itu tidak cukup jenengan tulis Pak, Mas, tapi harus diamalkan. Makanya para ulama menulis sebuah buku namanya Iqtidaul Ilmil Amal. Ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Setelah kita memahami, diamalkan langsung. Setelah diamalkan, didakwakan. Itu esensi ilmu itu. Gak cukup dipahami saja, gak cukup. Jadi dia hanya bukan bersifat sebuah knowledge, pengetahuan, tapi dia harus diamalkan. Aplikasinya yang paling penting. Kita ini kebanyakan teori, luar biasa teorinya. Tapi giliran amal, oh Masya Allah, 0,0. Nah itu kita. Sahabat enggak. Mereka bertanya kepada Nabi, mereka mengamalkan. Contoh Ibnu Umar. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa hari aku harus menghatamkan Quran? 10. Aku bisa lebih, kurang dari itu. 7. Aku bisa lebih, kurang dari itu. 3 hari, tidak ada lagi. Benar. Dipraktikkan sama Ibnu Umar. Nah kayak kita, Ustaz, apa maksudnya firman Allah ini? Dijelaskan banyak lebar sama Ustaznya. Oh iya, tidak diamalkan. Makanya kita lama-lama itu ya, kunyahnya itu Abu Su'al. Abu Soal, pandai nanya, tapi nggak beramal. Nanya nyetop, ya nanya setiap kajian ditanya. Ya bagus, setiap kajian itu nanya, tapi amal dong. Ya, bahkan sampai memberikan PR kepada ustadznya. Ustadznya buka kitab segala macam, bu. Gila yang disampaikan jawabannya, nggak diamalkan. Oh ngerjain ustadznya gitu. Diamalkan Pak. Ya. Ibu-ibu diamalkan. Makanya kalau antum bertanya, benar-benar pertanyaan itu ingin diamalkan. Jangan sekedar ingin terlihat, oh saya memberikan pertanyaan supaya kelihatan keren di hadapan para jamaah yang lain. Demi Allah nggak ada kebaikan sama sekali. Kalau antum punya niat seperti itu. Antum kalau mau bertanya, niatnya 2. 1 untuk antum amalkan. Yang kedua, untuk antum jadikan sebagai pengetahuan yang baru untuk yang mendengarkan pertanyaan itu. Tapi kalau antum ingin terlihat pandai, cerdas di hadapan orang-orang yang hadir, oh enggak, jangan. Antum bersihkan niat antum. Ya, bersihkan hati antum. Enggak bagus. Penuntut ilmu enggak boleh seperti itu. Harus kembali kepada masalah adab. Harus dibersihkan hati itu. Ya, jangan punya niat seperti itu, tidak bagus. Benar-benar antum bertanya itu karena ingin antum mengamalkan. Itu para sahabat itu begitu. Lihat para salaf dulu. Seperti Abu Sibti Al-Maghribi datang untuk bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Datang dari Maroko. Ketemu sama Ibnu Taimiyah. Tahu-tahu Ibnu Taimiyah di penjara. Tapi tidak menghalangi dia untuk meminta nasihat. Maka ditulis nasihat. Wasiat Ibnu Taimiyah kepada Abu Sibti Al-Maghribi, dibawa pulang ke Maroko, diamalkan sama mereka.
Itu caranya. Ya, jangan bertanya di pengajian tapi nggak diamalkan. Beda sama para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang memperhatikan masalah ini. Mereka bertanya, mereka beramal. Ya. Bal ya'malun, mereka mengamalkan hal tersebut. Wa katsirun minan nas al-yaum, dan banyak di antara manusia di zaman ini yas'aluna 'anil hukmi faya'lamunahu walakin la ya'maluna bih. Banyak bertanya tapi tidak diamalkan. Sudah gitu nanyanya jam 12 malam telepon ustadznya. Ternyata enggak diamalkan. Ya, bukan saya hanya menyampaikan ya apa disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sering ditelepon jam 12 malam. Kalau saya matikan HP, Pak. Saya mau tidur itu saya matikan HP. Ya. Saya kasih mode pesawat biar enggak ada yang nelpon. Nelpon, tapi enggak diamalkan. Itu bukan ciri penuntut ilmu seperti itu. Amma sahabat, adapun para sahabat radhiyallahu anhum, fa innahum idza sa'alu 'anid dawa amilu. Ketika mereka bertanya tentang obat itu langsung dikonsumsi. Ya, langsung diamalkan sama mereka. Itu para sahabat. Makanya kenapa mereka itu pantas dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang terbaik, sebagaimana Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik contoh yang Allah keluarkan bagi mereka yang datang setelah kalian, karena mereka bertanya pasti mereka itu mereka. Oh, kita enggak. Maka perbaiki diri kita para jamaah sekalian. Antum bertanya tentang satu ilmu, antum amalkan. Karena percuma ilmu itu kalau tidak diamalkan. Karena di antara tanda ilmu itu bermanfaat, berbuah amal. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.